Oke, untuk O dan S itu juga pemakaian bersamanya itu ikatannya kovalen tunggal. Ini ya teman-teman, jadi satu pasang. Oke, lalu untuk O nanti simbolnya seperti ini. Nah, karena berasal dari S saja, S tidak meminjam atau tidak memakai punyanya O. Seperti itu. Jadi tanda panah ini menyimbolkan adanya ikatan kovalen koordinasi berasal dari salah satu atom saja. Oke, teman-teman paham ya? Oke, kita next. Oke, tadi kita sudah menggambarkan. Nah, sekarang masuk ke teori perbedaan antara ikatan ion dan kovalen. Oke, nah coba kalian lihat tabel di sini. Ternyata ikatan kovalen itu ada dua juga. Ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi kalau misalnya ion itu titik leleh dan titik didihnya tinggi. Sedangkan kalau ikatan kovalen polar maupun nonpolar pasti rendah. Lalu untuk membedakan juga nanti di sini. Nah, biasanya ada soal itu nanti konsentrasinya di sini. Misalnya ada senyawa X, dia itu mempunyai ciri sebagai berikut. Misalnya dalam wujudnya itu lelehan itu dia menghantarkan listrik. Wah, berarti satu-satunya yang wujudnya lelehan menghantarkan listrik itu kan dia berikatan ion. Maka nanti kalian jawab, berarti senyawa X ini dia berikatan ion. Senyawa X ini berikatan ion. Itu ya teman-teman. Jadi dalam lelehan dia menghantarkan listrik. Berarti satu-satunya yang menghantarkan listrik, ini kan positif berarti dia menghantarkan listrik ya. Kalau negatif ini berarti dia tidak menghantarkan listrik. Berarti satu-satunya dalam bentuk lelehan menghantarkan listrik adalah ikatan ion. Seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman pelajari sendiri. Yang ini nanti dibaca sendiri karena ini teori. Oke, sekarang kita next. Nah, ini untuk kepolaran senyawa. Tadi kan ada senyawa kovalen polar dan nonpolar. Nah, nanti itu ada dua cara membedakannya. Pertama itu dari perbedaan keelektronegativan. Jadi kalau misalnya keelektronegativannya besar, itu nanti cenderungnya polar. Kalau misalnya keelektronegativannya itu kecil nanti nonpolar. Kalau kecil nonpolar ya. Nanti kalau perbedaannya itu besar, itu nanti dia polar. Oke, kalau misalnya tidak ada data perbedaan keelektronegatifannya, gimana Bu caranya membedakan? Cara yang kedua, kita memakai bentuk molekulnya. Kalau bentuknya itu asimetris, berarti nanti dia polar. Kalau dia simetris, berarti nonpolar. Nah, maksudnya gimana Bu kalau asimetris? Nah, contohnya tadi yang pertama ya, kita itu ada H2O. H2O itu strukturnya seperti ini. Aku tuliskan. Nanti kalian bisa latihan kenapa kok strukturnya seperti ini. Nanti dipelajari sendiri ya. Oke, kan tadi sudah dikasih tahu caranya. Nah, sekarang kita lihat ini itu ada pasangan elektron bebas. Oke, jadi ini namanya PEB. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari di materi selanjutnya. Nah, kalau misalnya ada PEB atau ada titiknya seperti ini, jadi ada elektronnya ya, pasangan elektron yang punyanya atom pusat. Jadi kalian perhatikannya punyanya atom pusat. Nah, kalau ada PEB-nya itu namanya bentuknya tuh asimetris. Nah, kalau simetris seperti apa? Contohnya adalah CH4. Nah, CH4 itu memiliki struktur seperti ini, di mana atom pusatnya itu tidak mempunyai pasangan elektron bebas, tidak ada titiknya, tidak ada elektronnya. Nah, maka dia disebutnya adalah simetris. Oke, untuk terakhir kita masuk ke ikatan logam. Nah, ini contohnya. Ada gaya tarik-menarik antara ion positif logam dengan lautan elektron valensi mengalami delokalisasi. Jadi ini videonya. Nah, ini dia lautan elektron valensi. Jadi elektron itu kan pasti negatif ya teman-teman. Lautan, kenapa kok disebut lautan? Karena
ini elektronnya itu banyak sekali. Oke, dan dia mengalami delokalisasi, jadi dia tuh berpindah terus. Nah, hal ini kan terjadi gaya tarik-menarik ya antara ion positif dengan elektron. Nah, ini tuh menyebabkan logam itu tuh keras. Kayak gitu, teman-teman. Oke, nah terima kasih. Ya, teman-teman, pelajaran untuk bab ikatan kimia sudah selesai sampai di sini. Jadi kita sudah menyelesaikan satu bab ya teman-teman. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan masuk ke bab baru yaitu bentuk molekul. Oke, dan untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman nanti bisa latihan ya di modul kimia. Jadi itu nanti sebagai tugas. Nanti akan Ibu beritahukan lagi untuk tugasnya, untuk lebih jelasnya. Oke teman-teman, pelajarannya sudah selesai sampai di sini. Selamat pagi. Dan teman-teman bisa melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Terima kasih.